Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan firman-Mu. Karena tanpa firman-Mu, kami akan melangkah kepada arah hidup yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu. Sebentar firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan, mampukan kami untuk memahaminya. Dan bahkan setelah kami memahaminya, kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Sebab hanya dengan demikianlah kami sungguh-sungguh membangun iman kami di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-1 hingga ayat yang ke-5. Tema yang diberikan kepada saya yaitu penuhi panggilan pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, harus kita akui bahwa fenomena umum yang dapat kita temukan dalam kehidupan bergereja yaitu bahwa banyak orang-orang yang menyatakan diri sebagai umat tebusan Kristus, tetapi sedikit orang yang bersedia menjadi pelayan Kristus. Tidak heran kalau kita menemukan banyak gereja yang memiliki banyak pengunjung tetapi selalu kekurangan para pelayan untuk melakukan tugas pelayanannya. Tentu kalau kita bertanya kepada mereka yang berpangku tangan dalam pelayanan, kita akan menemukan berbagai-bagai jawaban. Ada yang mengatakan, saya nggak punya kemampuan sebaik orang itu. Maka itu lebih baik saya memilih untuk diam dan mempersilahkan orang itu melakukan pelayanan yang jauh lebih baik yang dapat dia lakukan daripada saya. Ada juga orang-orang yang mungkin berkata, maaf saya sibuk dan tidak punya waktu untuk melayani. Maka melayani Tuhan bukanlah pilihan yang masuk di dalam prioritas utama dalam manajemen waktu saya. Entah yang keberapa. Ada lagi yang mengatakan, saya sudah tidak mau melayani. Karena saya pernah kecewa dalam pelayanan sebelumnya. Maka saya memilih untuk tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan lagi. Tentu saudara sekalian kalau kita bertanya kepada makin banyak orang, kita akan menemukan semakin banyak alasan. Mengapa banyak orang tidak mau melayani. Tetapi kalau kita mau menarik inti dari seluruh jawaban-jawaban itu adalah harus kita akui. Banyak orang Kristen yang melihat pelayanan atau melayani Tuhan itu sebagai sebuah pilihan dan bukan sebagai sebuah bagian dalam hidup Kristen. Maka tidak heran banyak orang yang mengaku Kristen tetapi mereka tidak memberikan diri mereka bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini paragraf dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 yang kita baca ini berisi satu pesan Rasul Paulus yang sangat penting kepada Timotius, anak rohaninya Paulus ini. Yaitu pesan tentang persembahan hidup untuk melayani Kristus. Kalau kita melihat dari surat ini merupakan satu nasihat penutup yang sangat penting. Karena Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini di dalam sebuah latar belakang kondisi Paulus yang merasakan bahwa kematiannya sebentar lagi itu akan menjemputnya. Kematiannya itu sudah semakin mendekat. Maka itu di dalam
ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 di dalam surat ini Rasul Paulus berkata, mengenai diriku, darahku itu sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Jadi seakan-akan Rasul Paulus ingin mengatakan, hai Timotius, sebentar lagi maut akan menjemputku. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan sekarang aku akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan yang adalah pemilik hidupku. Tetapi bukan hanya kepadaku saja kemuliaan itu akan diberikan. Tetapi kepada semua orang juga yang merindukan akan kedatangan Tuhan. Nah, di dalam kondisi yang terbatas inilah maka Rasul Paulus memberikan pesan penting yang singkat dan jelas. Yaitu agar Timotius memenuhi panggilan pelayanannya. Sebagai pemberita Injil, pengajar dan juga gembala bagi umat Tuhan hasil dari pelayanan pekabaran Injil yang Paulus telah lakukan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 hal penting bagi seorang pelayan Tuhan untuk memenuhi tugas panggilan pelayanannya. Yaitu yang pertama, yaitu bahwa pelayanan itu menuntut pertanggungjawaban. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat pertama ini, Rasul Paulus itu berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ini satu pesan yang Rasul Paulus sampaikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Allah yang adalah pencipta yang kemudian mengutus Kristus menjadi penebus dan Tuhan atas hidup kita sebagai orang-orang tebusannya. Tetapi jangan pernah lupa Kristus yang menjadi penebus ini juga satu waktu akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Artinya bahwa hidup ini bukanlah sebuah perjalanan yang kita selesaikan sejauh yang namanya jantung kita ini mampu untuk berdetak. Tetapi satu kehidupan yang satu waktu akan dinilai Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Karena itu memenuhi panggilan pelayanan di dalam hidup ini itu merupakan bagian kehidupan Kristen. Yang satu waktu akan berhadapan dengan penilaian Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan di hadapan pengadilan Kristus inilah maka semua orang Kristen harus mengakui bahwa hidup yang telah mengalami penebusan ini bukanlah hidup yang menjadi milik kita. Melainkan milik Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka itu saudara sekalian, jika kita mengakui bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, maka hidup adalah tentang kesenangan Tuhan, bukan tentang kesenangan kita. Hidup yang menyenangkan Tuhan yaitu satu hidup yang diarahkan kepada satu titik, yaitu apa? Berkenan kepada Allah. Jadi hal ini bukan berbicara tentang kesuksesan hidup kita. Bukan berbicara tentang kebahagiaan hidup kita selama kita menjalani hidup di bumi ini. Melainkan berbicara tentang sebuah hidup yang pada akhirnya itu akan menerima ucapan dari Tuhan sendiri. Yaitu ucapan yang begitu kita rindukan ketika Tuhan menyapa kita sebagai hambaku yang baik dan setia. Maka itu Rasul Paulus memberikan penekanan serius bagi nasihat ini. Dengan mengatakan kepada Timotius di hadapan Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh demi penyataannya dan demi kerajaannya. Demi penyataannya itu menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua sebagai raja di atas segala raja yang akan menghakimi. Yang akan membawa penghakiman kepada orang yang hidup dan yang mati. Saudara, satu waktu hal itu akan terjadi. Dan Yesus akan menyatakan dirinya pada saat kedatangan yang kedua. Demi kerajaannya itu menunjuk kepada hadirnya pemerintahan Allah secara nyata dan sempurna dalam kehidupan manusia yang berkenan kepadanya. Di mana Yesus menjadi raja di atas segala raja yang akan menuntut pertanggungjawaban hidup kita pribadi lepas pribadi. Artinya melayani Tuhan bukanlah sebuah pilihan hidup. Melainkan sebuah konsekuensi penebusan yang harus dipertanggungjawabkan. Di hadapan Kristus yang akan menghakimi orang yang mati dan hidup itu. Karena apa? Karena kita umat tebusan. Dan ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan berarti hidup dan mati kita itu adalah untuk Tuhan. Untuk kesenangannya. Bukan demi kesuksesan dan kebahagiaan hidup kita.
Maka itu betapa tidak bertanggung jawabnya jika seorang Kristen menjalani hidup tanpa pernah berkeinginan untuk melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan yang begitu luas di bumi ini dan melalui gerejanya. Kesibukan kita, kemalasan kita, keminderan kita, dan bahkan kekecewaan kita pun bukanlah suatu alasan yang benar untuk menarik diri dan menghindari diri untuk melayani Tuhan. Karena itu saudara sekalian, penuhi panggilan pelayananmu. Memang saudara sekalian tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, pengajar dan gembala seperti Timotius. Namun percayalah, engkau dan saya sebagai orang-orang tebusan Kristus itu pasti memiliki satu peran di dalam pelayanan bagi tubuh Kristus. Karena ketika kita ditebus, kita itu dicangkokkan, disatukan sebagai bagian tubuh Kristus. Dan sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita pasti punya fungsi. Maka itu saudara sekalian, libatkan dirimu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Layanilah Tuhan sesuai dengan porsi kemampuanmu dan panggilanmu masing-masing. Ingat, pelayanan bukan pilihan, tetapi konsekuensi penebusan yang harus dipertanggungjawabkan. Hal yang kedua saudara sekalian, bahwa pelayanan juga memiliki keterbatasan. Kalau kita melihat ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Rasul Paulus berkata demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Rasul Paulus memerintahkan kepada Timotius di dalam kondisi saat ini, seperti ini yang penuh dengan pergumulan, beritakanlah firman. Sampaikan Injil Tuhan. Bahkan di dalam kondisi baik waktunya atau tidak baik kondisinya, maka engkau harus selalu siap sedia. Harus selalu standby. Dan bahkan engkau harus menyatakan apa yang salah sebagai seorang gembala. Tegurlah, nasihatilah, dan lakukanlah semuanya itu di dalam segala kesabaran dan pengajaran. Selama kesempatan itu masih Tuhan buka, kerjakanlah. Sebab dikatakan akan ada saatnya. Ketika engkau masih mau memberitakan Injil, ketika engkau ingin menyatakan kesalahan, mengajar mereka, menegur mereka, ada waktunya bahwa orang-orang tersebut mereka tidak lagi mau mendengarkan engkau. Jadi selama mereka masih mau mendengarkan engkau, gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maka itu melayani Tuhan bukan saja sebuah keharusan bagi umat Tuhan, tetapi juga memiliki batas kesempatannya. Maka itu ketika kesempatan masih terbuka, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya dan lakukanlah dengan cara yang sebijak-bijaknya. Yesus pernah memperingatkan kepada kita. Yohanes 9 ayat 4 Tuhan Yesus pernah berkata begini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudara sekalian, ketika kita melayani Tuhan ada batas kesempatannya. Akan ada satu waktu di mana ketika kita ingin melayani pun kita sudah tidak bisa melakukannya. Maka itu selama kesempatan itu masih terbuka, pergunakanlah dan jangan pernah menunda-nunda. Saya masih ingat saudara sekalian 33 tahun yang lalu. Sebagai seorang guru sekolah minggu, saya pernah menangis seorang diri di kamar saya. Saya menangis karena seorang anak yang bernama Iling. Siapa dia saudara sekalian? Dia seorang anak kelas 6 SD. Salah satu dari 3 murid sekolah minggu saya yang dekat dengan saya. Karena mereka bertiga ini adalah orang-orang yang ikut saya bimbing di dalam vokal group di kelas tunas remaja. 3 orang ini Iling, Rosda, dan Hera. Rosda dan Hera sekarang mereka pasti sudah menjadi
mama dari anak-anak mereka. Mereka sudah dewasa. Tapi Iling ini saudara ketika dia kelas 6 SD. Saya menangis malam itu untuknya. Karena apa? Karena kemarin saya menunda-nunda waktu untuk membesuknya ketika saya tahu anak sekolah minggu saya ini sakit. Saya berpikir besok atau lusa saya akan membesuknya. Tapi hari itu, kemarin saya menunda, hari itu saya mendengar kabar Iling telah tiada, telah meninggal dunia. Menyesal luar biasa. Kesempatan untuk mendoakan dia atau minimal menyapanya sudah tidak ada lagi. Karena waktu dan kesempatan bukan milik saya yang bisa saya atur. Saya juga teringat saudara sekalian, ketika papa saya itu ada di dalam detik-detik terakhir, saya sedang ada di Surabaya. Saya menunda kedatangan saya 1 hari karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan di Surabaya itu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jaga papa saya 1 hari saja. Besok saya akan ke sana. Tapi malam itu papa saya meninggal dunia di pelukan adik saya, Rudi. Waktu bukan milik saya yang bisa saya atur. Waktu tidak ada dalam kendali kita. Maka itu saudara sekalian, layanilah Tuhan selama waktu dan kesempatan masih ada. Sebab waktu dan kesempatan itu bukan milik kita. Maka itu dalam hidup ini saudara sekalian, ketika Tuhan percayakan pelayanan kepada kita, jangan suka menunda dan menghindar. Ingat, esok belum tentu menjadi milik kita. Jika kesempatan itu hilang, maka hanya penyesalan sajalah yang tersisa. Dan memang betul saudara sekalian, penyesalan selalu datang terlambat. Sebab kalau datang duluan itu namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Maka itu sebelum penyesalan itu datang, daftarkan dan segera kerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu sebaik-baiknya. Sebelum penyesalan itu datang, maka layanilah Tuhan. Daftarkan dirimu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan. Jangan menjadi jemaat yang merasa nyaman kalau engkau berpangku tangan di dalam pekerjaan Tuhan, di gerejamu, di dalam kehidupan. Jangan merasa nyaman. Kalau engkau bisa merasa nyaman dalam kondisi seperti itu artinya engkau adalah umat tebusan yang abnormal. Karena apa? Melayani tadi saya sudah jelaskan, itu konsekuensi dari penebusan. Sesuatu yang menjadi bagian hidup kita yang menyertai dari hidup yang sudah ditebus Tuhan. Maka layanilah Tuhan. Selama kesempatan itu Tuhan masih beri. Jangan pernah menunda apalagi menghindarinya. Yang ketiga saudara sekalian. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius bahwa pelayanan memerlukan ketekunan. 2 Timotius 4 ayat 5 Rasul Paulus berkata, tetapi hai Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jelaslah saudara sekalian bahwa mengerjakan pelayanan Tuhan bukan satu jalan yang mudah bagi Timotius. Sekalipun penyertaan Tuhan selalu menyertai para pelayannya. Sebagai pemberita Injil, Timotius bisa saja ketika memberitakan Injil dia ditangkap dan dipenjarakan. Sama seperti kondisi Rasul Paulus. Dan bahkan kalau dikatakan baik dalam kondisinya baik maupun tidak, saya rasa di dalam zaman itu kondisi yang dialami Timotius adalah kondisi yang sering tidak baik keadaannya. Tapi Paulus katakan tunaikan tugas pelayanan. Sebagai seorang pengajar, Timotius mungkin harus mengajarkan kebenaran kepada orang-orang yang tidak suka kebenaran. Susah hati saudara kalau kita ngajarin orang yang seperti itu. Diajarin yang benar tapi selalu menolak. Telinganya seakan tertutup bagi kebenaran itu.
Sebagai gembala Timotius itu harus menyatakan kesalahan, harus menegur, harus menasehati jemaat Tuhan dengan segala resiko yang harus ia terima. Mungkin ia akan disalahpahami, mungkin ia malah akan dibenci oleh orang-orang yang ia nasehati dan ia tegur. Oh, saudara sekalian, ini bukan jalan yang mudah bagi Timotius. Karena itu Rasul Paulus menasihati Timotius supaya melakukan dan menunaikan semua panggilan pelayanan itu dengan penuh ketekunan. Rasul Paulus katakan, hai Timotius, ketika engkau mengalami segala tantangan pelayanan itu, tetap tunaikan tugas pelayananmu, tetap lakukan pemberitaan Injilmu. Dan itu harus disertai oleh ketekunan hidupmu. Maka itu Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, hai Timotius, kuasailah dirimu. Artinya bahwa Timotius diminta untuk selalu waspada dan berjaga-jaga dari segala godaan iblis yang dapat mengalihkan hidupnya dari panggilan pelayanannya. Dengan berbagai alasan, kesusahan, kesulitan, tidak tepat waktunya, kepedihan hati karena mungkin ditolak, kepedihan hati karena mungkin disalahpahami. Di dalam segala konsekuensi itu Rasul Paulus katakan, kuasai dirimu. Jangan hal-hal itu menjadi satu godaan iblis yang mengalihkan panggilan pelayanan. Dan kemudian Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius, bukan sekedar menguasai diri, tapi sabarlah menderita. Artinya Timotius diminta untuk tahan uji di dalam waktu yang panjang, di dalam menanggung penderitaan-penderitaan karena pelayanan tersebut. Itu yang diminta. Karena pelayanan memang tidak mudah jalannya. Saudara, begitulah panggilan pelayanan. Pelayanan bukanlah jalan yang mudah karena merupakan konsekuensi penebusan. Yang mewajibkan kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus setiap hari. Ketika kita setia untuk melakukan dan menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, maka sepanjang jalan itu kita dapat merasa gagal. Kita bisa merasa tidak bahagia, kita bisa merasa kecewa, kita bisa merasa sedih dan lain sebagainya. Namun saudara sekalian, fokus pelayan sejati di dalam melayani Tuhan itu bukanlah tentang keberhasilan dan kebahagiaan dirinya. Melainkan tentang kesenangan Tuhan. Asal Tuhan senang, cukuplah. Itu fokus seorang pelayan sejati di hadapan Tuhan. Maka itu saudara sekalian, ukuran keberhasilan dan kebahagiaan seseorang pelayan Tuhan bukanlah ditentukan dari hasil pelayanannya. Bukan. Melainkan dari respon pelayanannya. Yang dalam segala keadaan selalu bertekun untuk berkenan kepada Kristus. Itu yang dinasehati Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan pelayanan yang harus ia pikul. Maka kita bisa simpulkan, nilai hidup Kristen yang sejati bukanlah ditentukan dari berhasil dan bahagianya hidup kita. Melainkan dari hidup yang bertekun untuk berkenan kepada Kristus. Saudara, hati-hati, kuasai diri kita, waspada. Waspada. Karena ada godaan-godaan yang ingin mengalihkan kita dari panggilan pelayanan itu. Yang membuat kita tidak sabar, tidak tahan uji dalam waktu yang panjang untuk menanggung kesulitan itu. Karena apa? Karena kita hari ini hidup di dalam zaman yang mengajarkan bahwa hidup yang bernilai itu ditentukan dari keberhasilan dan kebahagiaan hidup kita. Kalau kita bisa berhasil, berhasillah, jadilah orang yang sekaya-kayanya. Andai kata kita nggak bisa kaya, minimal kita bisa menjadi orang yang bahagia dalam hati kita ketika kita menjalani hidup yang cuma satu kali ini. Saudara, itu yang dunia ajarkan. Maka tidak heran ketika kita pergi ke toko buku, maka kalau saudara memeriksa buku-buku yang disebut sebagai buku-buku bestseller, itu adalah buku-buku yang berbicara tentang wealth and happiness, kekayaan dan kebahagiaan. Jadilah orang yang berhasil yang ukurannya adalah engkau bisa bertambah kaya. Dengan kekayaanmu engkau bisa banyak melakukan segala sesuatu. Bisa banyak meraih segala sesuatu, bisa menguasai segala sesuatu. Dan kalau engkau tidak mampu mencapai itu, jadilah orang yang bahagia. Kira-kira begitu saudara sekalian. Buku-buku bestseller itu banyak berbicara. Namun saudara saya, kita harus ingat bahwa pada waktu penghakiman Tuhan,
kita akan menyadari bahwa kehidupan yang bergelimang keberhasilan dan kebahagiaan hanyalah sesuatu yang tidak bernilai jika dibanding dengan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, hal yang paling bernilai bagi kita sebagai umat tebusan Allah yaitu ketika kita mendengar suara Tuhan berkata, "Hai engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau setia di dalam perkara kecil di bumi ini, masuklah, aku akan memberikan perkara besar dalam kerajaanku ketika dia datang kedua kali untuk menjadi raja di atas segala raja." Karena itu, mari selama kesempatan masih ada, kerjakanlah tugas pelayanan kita dengan penuh ketekunan. Jangan pernah sembarangan kalau Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan tertentu kepada kita. Lakukan itu dengan penuh ketekunan. Jangan pernah mundur dari pelayanan kita hanya karena merasa kurang sukses hasilnya. Kurang memuaskan hasilnya. Karena bukan hasil yang Tuhan nilai. Tetapi ketekunan kita untuk berkenan kepadanya. Jangan pernah melarikan diri dari pelayanan dengan alasan kecewa. Karena kurang dihargai, karena tersakiti. Jangan, saudara sekalian. Bertekunlah untuk berkenan kepada Kristus. Jangan pernah berhenti melayani dengan alasan terluka. Karena disalahpahami dan diperlakukan tidak adil. Jangan, saudara sekalian. Bertekunlah. Sebab melayani Tuhan butuh ketekunan. Tahan uji di dalam penderitaan-penderitaan apapun yang terjadi di dalam pelayanan yang kita kerjakan. Ingat, saudara sekalian. Fokus pelayanan sejati bukan terarah kepada hasilnya, tetapi kepada responnya. Yaitu bertekun untuk berkenan kepada Kristus. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita satu hal penting bagi hidup yang telah mengalami penebusan Kristus. Yaitu apa? Tunaikan tanggung jawab pelayananmu selama masih ada kesempatan dengan penuh ketekunan. Itu yang hari ini firman Tuhan ajarkan. Karena untuk semua hal itu, Kristus sudah lunas membayar kita di muka ketika ia datang ke dunia menjadi manusia dan mati bagi penebusan dosa kita. Bayangkan, saudara sekalian, Kristus itu Allah. Dia adalah Allah yang maha mulia, yang dipenuhi oleh kemuliaan surga. Tapi kemuliaan surga itu Kristus tinggalkan karena kasihnya kepada kita orang-orang berdosa. Kemahakuasaan sebagai Allah itu dikekangnya, dibatasinya untuk menghampiri kita di dalam wujud manusia yang terbatas. Agar ia bisa menyampaikan isi hati Allah dan kemudian menyelesaikan tugas penyelamatan hidup kita dari hukuman dosa. Saudara, itu Kristus lakukan bagi kita. Jalan salib yang begitu mengerikan, yang begitu menyakitkan dihadapi Kristus dan diselesaikan Kristus. Demi supaya harga dari kejatuhan di dalam dosa yaitu maut dibayarnya dengan maut melalui kematian dirinya. Tubuh yang hancur terpecah, darah yang habis tercurah, Kristus berikan sebagai harga pembayaran dosa tersebut. Jadi untuk hidup kita, orang-orang yang telah ditebus dan pelayanan yang kita kerjakan di hadapannya, semuanya itu telah lunas dibayar Kristus di muka. Ketika ia mati di atas kayu salib bagi kita. Maka itu celakalah kita. Jika kita menjadi umat tebusan Allah yang tidak pernah memikirkan dan melakukan untuk melayani Kristus. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pasif dan merasa nyaman ketika ada dalam kondisi berpangku tangan tanpa melayani Tuhan. Mari hari ini lewat firman Tuhan kita terus berjuang untuk menunaikan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan selama masih ada kesempatan dengan penuh ketekunan. Tuhan memberkati saudara dan saya yang hidup untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami
bahwa melayanimu ya Tuhan bukan satu pilihan bagi kami. Melainkan satu konsekuensi yang menyertai penebusan yang telah kami terima di hadapan-Mu. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami mungkin menjadi orang-orang yang menghindari pelayanan, yang tidak melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai alasan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami melepaskan tanggung jawab kami sebagai para pelayan-Mu. Tetapi ya Tuhan, lewat firman Tuhan ini sekali lagi bangkitkan kembali gairah kami. Untuk kami maju melayani Tuhan dalam segala kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Bahkan kalau kami saat ini tersakiti, kami mengalami kesulitan, kami mengalami kelesuan, kobarkan kembali ya Tuhan roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu. Sebab kami tahu ya Tuhan, waktunya untuk melayani Engkau terbatas. Ada batas waktu untuk kami bisa melayani-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau terus perbaharui kami menjadi orang-orang yang semakin bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dalam segala keadaan. Mampukan dan kuatkan kami karena kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam konsekuensi penebusan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.